Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam suasana yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya tanpa terkecuali. Dan marilah pula kita panjatkan puja puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada saat ini kita masih banyak diberi Allah nikmat. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengangkat derajat kita dari alam kegelapan menuju alam terang menerang seperti zaman sekarang ini. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi dari firman di atas bahwa bahan bakar api neraka itu adalah manusia dan batu. Jangan sampai kita, keluarga kita akan menjadi bahan bakar di api neraka gara-gara kita tidak melaksanakan perintah Allah. Jadi jangan sampai kita tidak melaksanakan perintah Allah. Yang pertama, jangan pernah kita meninggalkan ibadah sholat ini. Karena sholat ini penting. Bukan yang penting sholat. Kalau kita menganggap sholat ini penting, tanpa uzur syar'i, urusan dunia kita tinggalkan. Tanpa menyalahkan diri kita, tanpa menyalahkan orang lain. Ketika kita mendengarkan suara azan, panggilan Allah, apa itu sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, atau sholat isya, atau sholat subuh, kita tinggalkan urusan dunia tanpa menyalahkan diri kita dan menyalahkan orang lain. Uzur. Tetapi kalau kita menganggap yang penting saya sholat ustadz, itulah takutnya lalai. Alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang lalai melaksanakan ibadah sholat. Makanya daripada itu kita menganggap ini sholat ini adalah penting untuk kita. Karena kenapa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sholat ini mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan salah satu untuk penerang kubur ketika kita meninggal dunia adalah sholat. Karena kuburan tersebut, Pak, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kuburan tersebut adalah gelap. Sedangkan kita manusia tidak mau tempat gelap. Rumah besar, 2 tingkat, tetapi tidak ada lampu. Tidak ada orang mau tinggal di sana. Apalagi malam hari. Nah begitu juga kuburan. Kalau bisa ketika kita meninggal dunia, kuburan tersebut kita terangi dengan sholat,
seperti kita manusia sekarang, seperti kita di dunia sekarang, terang. Ketika malam hari padahal tidak ada lampu menjadi terang. Siang hari tidak ada matahari, ada lampu terang. Begitu juga kalau bisa ketika kita meninggal dunia, kuburan kita terang seperti sekarang ini. Kita jaga siapa? Keluarga kita. Jangan sampai keluarga kita menjadi bahan bakar api neraka. Kita ingatkan, walaupun kita sibuk bekerja, waktu istirahat pasti ada. Apa salahnya kita telepon keluarga kita, istri kita yang ada di rumah. Wahai istriku, wahai anakku, apa kalian sudah sholat, melaksanakan sholat zuhur, sholat asar? Seandainya selesai, alhamdulillah. Tetapi kalau dia belum melaksanakan, kita ingatkan, silakan melaksanakan sholat tersebut. Karena kenapa? Tidak lama sholat tersebut. Ini kalau kita menganggap sholat ini yang penting, aku sholat, Ustadz lalai, celaka kita. Sholat zuhur jam 12 lebih kurang, melaksanakannya jam 14. Sholat! Celaka kata Allah, surat Al-Maun. Apalagi kita tidak sholat. Iza talakal abdu fardan wahidan kutiba ismuhu ala babin. Barang siapa yang meninggalkan sholat fardu tanpa uzur syar'i, namanya akan digantung di pintu api neraka. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Rasulullah SAW tidak pernah melaksanakan sholat fardu di rumah. Dia selalu melaksanakan sholat 5 waktu di masjid. Kalau dia di rumah melaksanakan sholat sunnah. Jadi saking kerasnya Rasulullah memerintahkan kita laki-laki, wahai sahabatku, kata Rasulullah, imami sahabat-sahabatku yang lain. Aku ingin keliling kampung. Kenapa Rasulullah? Barang siapa laki-laki yang tidak melaksanakan sholat fardu ke masjid, rumahnya akan kubakar, kata Rasulullah. Saking kerasnya kata Rasulullah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu ini adalah ke masjid. Jadi hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, siapa yang tahu kita sudah sholat 5 waktu? Hanya kita dengan Allah. Siapa yang tahu kita selama ini sudah melaksanakan sholat 5 waktu? Hanya kita dengan Allah. Kalau kita belum melaksanakan sholat 5 waktu, niatkan di dalam hati yang penuh keikhlasan. Mulai hari ini saya akan melaksanakan sholat 5 waktu. Itu yang pertama. Kalau kita ingin terang kuburan kita dan kita akan menjaga keluarga kita dari bahan bakar api neraka, yang pertama kita laksanakan sholat. Yang kedua, tartil Al-Quran. Kita baca Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini kitab tidak ada lagi keraguan di dalamnya, karena petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kita ingin minta petunjuk dengan Allah, tapi kita tidak pernah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu bukan tunggu ada waktu. Membaca Al-Quran itu kita sediakan waktu. Jangan sampai kita di dunia ini tidak pernah membaca Al-Quran. Ketika kita hanya membaca Al-Quran ketika kita diundang oleh saudara kita yang lagi syukuran atau bertakziah, baru kita membaca Al-Quran. Jangan. Kita beri waktu untuk membaca Al-Quran. Ini ada 3 hal yang dilarang Rasulullah ketika kita tidur. Nah, ketika 3 tidur itu yang dilarang oleh Rasulullah, kita manfaatkan untuk membaca Al-Quran. Kapan? Ketika selesai sholat asar. Kita jangan tidur, karena ketika sholat asar menjelang maghrib tersebut, seluruh penyakit akan berkumpul di badan kita. Kalau kita tidur, rasakan sakit kepala kita, badan kita kurang fit. Yang kedua, ketika selesai sholat maghrib menjelang isya. Takut kenapa? Takutnya nanti kita kebablasan tidurnya, akhirnya sholat isyanya lalai. Nah, kita manfaatkan untuk apa? Baca Al-Quran. Jam 6 lewat 40 atau lewat 30 selesai kita melaksanakan sholat maghrib. Sholat isya jam 7 lewat 10 menit kurang lebih, 40 menit untuk membaca Al-Quran. Jadilah. Jangan sampai kita tidak pernah baca Al-Quran. Yang ketiga, kenapa kita dilarang tidur?
ketika selesai melaksanakan sholat subuh. Makanya kalau ada kajian subuh, hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah hadir. Kita hadir di ilmu majelis. Agar kenapa? Kita menambah ilmu pengetahuan kita untuk agama kita ini. Kalau kita kurang, kita perbaiki sholat kita. Kalau kita kurang, baca Al-Quran kita. Sholat subuh, selesai sholat subuh, baca Al-Quran. Kalau tidak ada kegiatan, kalau tidak ada majelis subuh. Nah, 3 hal tersebut kita manfaatkan untuk membaca Al-Quran seandainya kita memang sibuk bekerja. Jadi kalau kita untuk menjaga keluarga kita atau kita sendiri, kita perbaiki 2 hal tersebut. Jangan sampai kita tidak pernah sholat. Jangan sampai nunggu kita tua baru untuk membaca Al-Quran, baru sholat. Karena kenapa? Sholat dan Al-Quran berhubungan. Kita sholat membaca Al-Quran, apa? Surat Al-Fatihah. Jadi manfaatkan untuk belajar Al-Quran, dan kita manfaatkan sisa umur kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita di dunia ini sementara. Kalau kita ingin menurut umur Nabi 63 tahun, seandainya kita tidak sampai umur kita seperti Nabi, umur 36 tahun, 63 tahun, apa yang kita bawa untuk membawa bekal untuk menghadap Allah? Kita di dunia ini summa latus alunna yauma idzin anin naim. Seluruh kenikmatan yang di muka bumi ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun yang kita lakukan, kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menganggap mudah. Ustadz, saya masih muda, saya masih kuat, tunggu tua saja saya akan bertobat. Enak kalau umur kita sampai tua. Karena kematian itu tidak memandang tua, tidak memandang nunggu sakit. Kalau ajal kita sudah datang, kita meninggal dunia. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mengambil kesimpulan khotib pada siang hari ini, mari kita jaga keluarga kita atau kita sendiri. Jangan sampai kita lalai di dunia ini. Karena umur kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Kita akan manfaatkan sisa umur kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya kita berpikir, seandainya aku meninggal pada siang hari ini, atau hari ini aku meninggal dunia, bekal apa yang harus kusiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita sudah ibadah kita baik, sholat kita baik, akhlak kita baik, insya Allah kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi usr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tiwattahunnas sami'un alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisyairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.